Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya masih terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Keutamaan orang-orang yang mereka duduk bermajelis ilmu, yang dimana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka duduk bermajelis ilmu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Terkhusus ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di mana hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa kita kembali terhadap yang namanya Al-Qur'an, baik secara qiraatan, baik secara kita membaca Al-Qur'an tersebut, maupun secara tadabburan, baik kita mau memahami dan mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat-ayat Makkiyah, yang dimana insyaallah kita akan mempelajari surat Luqman yang kurang lebih sekitar 34 ayat, yang surat Luqman ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Mekah,
sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surat Luqman ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra wal Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Dan ayat-ayat yang ada di dalam surat Luqman ini yang jumlahnya 34 ayat, hampir semuanya adalah merupakan ayat makkiyah, kecuali yang disebutkan oleh para ulama ayat yang ke-27, ayat yang ke-28 dan ayat ke-29 itu adalah merupakan ayat madaniyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surat di dalam Al-Qur'an dengan bismillah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, seluruh surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillah illa suratul Baro'ah, kecuali surat Baro'ah yaitu surat At-Taubah. Dan kita telah banyak mempelajari tentang makna dari bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, taqaddamal kalamu anil hurufil muqatta'ah. Sudah lewat dari pembahasan tentang huruf al-muqatta'ah yang seperti ini. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak memulai juga dengan huruf-huruf al-muqatta'ah di dalam awal-awal dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang murad, tentang keinginan Allah Subhanahu wa taala tentang huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Meskipun sebagian para ulama berusaha untuk mencari tahu hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan huruf-huruf muqatta'ah yang seperti ini. Akan tetapi para ulama mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang makna dari ayat-ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hampir rata-rata dan kebanyakan ayat setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat-ayat muqatta'ah, yaitu huruf-huruf muqatta'ah, pasti setelahnya membicarakan tentang Al-Qur'an, membicarakan tentang kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah merupakan sebuah ayat, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah merupakan ayat-ayat Alkitab, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya sebuah hikmah. Dan di sini kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tilka ayatul kitabil hakim. Yushiru ta'ala isyaratan dalatan ala ta'zimi ila ayatul kitabil hakim. Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa isyarat, yaitu tilka, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang jauh, bukan hadza. Kalau hadza itu kan menunjukkan dekat, ini menunjukkan tilka, menunjukkan sesuatu yang jauh. Dan isyarah Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk kepada Al-Qur'an dengan kalimat tilka, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Apa itu sesuatu yang sangat besar? Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya yaitu hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, ayatuhu muhkamatun sadarat min hakimin khabir. Allah Subhanahu wa taala ketika mengisyarahkan Al-Qur'an
bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu terkandung hikmah yang begitu luar biasa. Dan ini kata beliau ayatuhu muhkamah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hikmahnya begitu banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kenapa? Sadarat min hakimin khabir. Karena ayat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Hakim. Datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Khabir, yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan maha khabirnya Allah Subhanahu wa taala, dengan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut itu apa? Hikmah yang begitu luar biasa. Kemudian beliau Syaikh Sa'di rahimahullah taala memberikan contoh hikmah-hikmah atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an yang hikmahnya begitu luar biasa. Kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullah taala, min ihkamiha annaha ja'at bi ajallil alfadhi wa afsahiha. Terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hikmah yang begitu luar biasa, dan termasuk di antara hikmah yang begitu luar biasa tersebut, Al-Qur'an itu datang dengan apa? Lafaz yang paling tinggi sastranya. Lafaz yang paling fasih. Wa abyanuha bi ajallil alfadhi wa afsahiha wa abyaniha, dan yang paling jelas maknanya. Ad-dalatu ala ajallil makna wa ahsaniha, yang menunjukkan tentang makna yang paling agung dan yang paling apa? Yang paling indah. Inilah Al-Qur'an. Saking hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dengan lafaz yang paling bagus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dengan lafaz yang paling fasih. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang mereka bahasanya itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa menjunjung terhadap yang namanya apa? Syair. Begitu luar biasa mereka mengagung-agungkan terhadap yang namanya bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Bi ajallil alfat. Makanya disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menurunkan Al-Qur'an kuat di dalam lafadznya saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu kuat di dalam maknanya. Dan di dalam Al-Qur'an itu, kalau kita mau melihat dan kita mau mendengarkan dan kita betul-betul mau belajar tentang Al-Qur'an, di dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an itu pertama kuat di dalam apa? Dari sisi mabaninya, dari sisi apa? Bangunan lafadznya. Lafadznya yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Dan lafaz yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala itu membuat telinga kita nyaman. Ada sebuah kalimat yang kalau seandainya itu bagus secara mabani, tapi apa? Ketika didengar bikin telinga kita tidak nyaman. Tetapi subhanallah, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah lafadznya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik lafaz. Kemudian apa? Di telinga kita itu membuat kita nyaman. Di telinga kita membuat kita nyaman. Makanya apa? Meskipun ada seorang imam atau seseorang membaca Al-Quran, dia mau dengerin Al-Quran 24 jam, telinga kita terus merasa nyaman dengan apa yang dibaca dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafadznya saja yang kuat, tapi apa? Secara makna Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu adalah merupakan ajallil makna wa ahsaniha, yang paling tingginya makna dan yang paling bagusnya makna. Oleh karena itu orang-orang musyrikin saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang musyrikin saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, maka apa? Sebagaimana yang disebutkan termasuk di antara azamatul Qur'an, begitu luar biasa agungnya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala katakan tilka ayatul kitabil hakim.
ayat-ayat yang terkandung di dalamnya ada hikmah yang begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Najm. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jin dan manusia, bahkan orang-orang musyrikinnya saja apa? Sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu luar biasanya. Makanya disebutkan bahwasanya apa? Inna fil Qur'an la halawah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada halawah, ada manisnya, keindahan ketika seseorang itu membacakan Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an itu adalah talawah, yaitu ada kenikmatan, indah, manis, nyaman didengar, itulah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara hikmah min ihkamiha. Hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ajallil alfat. Lafadznya yang begitu luar biasa. Dan yang paling fasih secara lafadznya dan yang paling jelas secara apa? Secara lafadznya. Begitu pula apa? Secara makna. Maknanya kuat, maknanya paling bagus dan maknanya yang paling tinggi. Itu termasuk di antara ihkamil Quran. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa min ihkamiha, termasuk di antara ihkamnya Al-Qur'an. Termasuk di antara kokohnya dan hikmahnya Al-Qur'an, annaha mahfudatun minat taghyiri wat tabdil waz ziyadati wan naqsi wat tahrif. Termasuk di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kandungkan di dalam Al-Qur'an itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an dari yang namanya perubahan. Dari yang namanya penambahan dan pengurangan. Dan dari yang namanya diselewengkan Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami itu telah menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Peringatan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di hadapan kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an tersebut hidayah, petunjuk bagi kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an nur, cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu syifa lima fis sudur, obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah jamin. Allah Subhanahu wa taala telah jamin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga yang namanya Al-Qur'an tersebut. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa min ihkamiha, begitu pula termasuk di antara ihkamnya Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya Al-Qur'an hikmah-hikmah. Kata beliau, anna jami'a ma fiha minal akhbari sabiqati wal lahiqati wal umuril ghaibiyati kulliha mutabiqatun lil waqi'i. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwasanya seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari kabar-kabar yang akan datang atau yang telah lalu, dari perkara-perkara ghaib, semuanya itu semua mutabiqatun lil waqi'. Itu semua apa? Sesuai dengan apa yang terjadi pada hal sesuatu yang waqi', sesuatu yang pasti terjadi. Dan ini termasuk di antara ihkamul Qur'an yang menunjukkan bahwasanya apa? Al-Qur'an itu turun dari mana? Turun dari Allah Subhanahu wa taala min ladun hakimin khabir. Turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, dan turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an cerita-cerita yang telah lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang cerita-cerita yang akan datang. Coba kalau bapak-bapak lihat. Bapak-bapak kemarin di-share kan di grup. Apa yang di-share di grup kemarin? Apa, Pak? Masih ingat, Pak? Ada di-share di grup kemarin. Video. Nggak lihat, Pak? Kemarin ada yang nge-share kalau nggak salah di grup masjid. Yaitu apa? Tentang
bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala orang yang dijilat anjing. Ya kan? Oh, di grup cuma didelok tok. Kalau ada faedah ya diperhatikan gitu kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya anjing itu air liurnya adalah sesuatu yang najis. Ya kan? Bahkan apa? Diteliti, dicuci, disebutkan di video tersebut, dicuci 7 kali dengan sabun, dengan 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, maka akan berbeda hasilnya. Dan itu semua menunjukkan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengabarkan kepada kita tentang apa? Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dari sabiqah, dari umat-umat yang telah lalu. Dari mereka yang mentauhidkan Allah, dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kekufuran mereka. Begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang apa yang akan terjadi nanti dari hari kiamat, azab kubur, dari hari kebangkitan, adanya surga dan neraka, semua itu adalah merupakan mutabiqatun lil waqi'. Semuanya akan betul-betul apa? Mutabiq lil waqi', akan sesuai dengan kenyataannya. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka adalah seorang ilmuwan, yang mereka berusaha untuk meneliti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, maka apa? Maka di situ dia akan mendapatkan keimanan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutabiqun laha al-waqi'. Begitu pula apa? Waqi', kenyataan akan apa? Akan sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an tersebut. Lam yukhalifha kitabun minal kutubil ilahiyah, dan tidak menyelisihinya, yaitu sebuah kitab dari kutub yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yukhbir bihilafiha, dan tidak mengabarkan tentang apa? Khilafnya Al-Qur'an atau menyelisihi Al-Qur'an. Nabiyyun minal anbiya, nabi dari salah satu dari nabi-nabi. Walan ya'ti ilmun mahsusun wala ma'qulun sahih yunaqidu ma dallat alaihi, dan tidak akan pernah datang ilmu secara penelitian atau akal yang sahih, sesuatu yang akan apa? Mengingkari apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk di antara apa? Ihkamnya Al-Qur'an. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa min ihkamiha, termasuk di antara ihkamnya Al-Qur'an, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dari hikmah-hikmah yang begitu luar biasa. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, annaha ma amarat bi syai'in illa wa huwa khalisul maslahah aw rajihuha. Bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali apa? Perintah tersebut adalah merupakan kebaikan yang khalis, kebaikan yang betul-betul murni dari yang namanya sebuah kebaikan. Atau apa? Atau lebih rajih kebaikannya, lebih banyak kebaikannya. Wala nahat an syai'in illa huwa khalisul mafsadati aw rajihuha. Begitu pula Al-Qur'an tidaklah melarang dari sesuatu kecuali apa? Kecuali di situ pasti ada mafsadahnya. Entah itu mafsadahnya khalisah, entah itu mafsadahnya adalah sesuatu yang betul-betul rusak, atau apa? Kerusakannya lebih parah daripada apa? Daripada baiknya. Wa katsiran ma yajma'u bainal amri bi syai' ma'a dzikri hikmatihi faidatuhu. Dan kebanyakan apa-apa yang dikumpulkan di antara perkara dari sesuatu, maka di situ juga disebutkan apa? Faedahnya. Disebutkan juga faedahnya. Kalau di sana ada kebaikan, ada keburukan, maka disebutkan faedahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyi anisyai' ma'a dzikri mudarratihi. Begitu pula apa? Ketika disebutkan larangan dari sesuatu, di situ juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudaratnya. Ini Al-Qur'an ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan melarang kita, pasti di situ apa? Di situ pasti ada maslahat. Pasti di situ ada sebuah kebaikan. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, untuk salat,
untuk zakat, untuk birrul walidain, untuk sesuatu, pasti apa? Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti di situ ada kebaikan yang begitu banyak. Coba kita mau merenung perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, yang kita sekarang berada di bulan Ramadan ini. Coba mulai kemarin seliweran. Ya kan? Mulai kemarin seliweran, termasuk di antara hikmah puasa apa, Pak? Ada yang tahu, Pak, kemarin yang seliweran di sosial media, Pak? Katanya apa? Kalau dari dalam keadaan lapar apa? Sel-sel rusak, kanker-kanker, maka kan apa? Akan dimakan oleh tubuh seseorang. Kan itu penelitian yang baru apa? Yang baru muncul. Yang baru diungkapkan. Padahal apa? Perintah puasa adalah merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan 1400 tahun yang lalu. Itu salah satu hikmah dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sedekah. Pasti di situ ada maslahat yang begitu luar biasa. Paling enggak, atau maslahat yang rojiha, maslahat yang lebih daripada apa? Mudaratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat, memerintahkan kita untuk kita sholat, memerintahkan kita untuk kita birrul walidain. Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, pasti di dalamnya ada sebuah kebaikan. Begitu pula sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, di situ ada mafsadah yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita selamat dari mafsadat tersebut. Kemudian kata beliau, wa min ihkamiha, termasuk di antara terkandung di dalam Al-Qur'an itu hikmah-hikmah yang begitu luar biasa. Annaha jama'at bainat targhibi wat tarhib wal wa'dil baligh alladhi ta'tadilu bihi an-nufusul khirah wa tahtakimu fata'mal bil hazmi. Di dalam Al-Qur'an dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jama'at bainat targhibi wat tarhib. Allah Subhanahu wa taala sering mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Apa Pak targhib, Pak? Yaitu apa? Supaya kita itu mau apa? Mau beramal soleh. Setelah itu apa? Tarhib, ditakut-takuti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali digabung sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat-ayat. Kalau di situ ada ayat neraka, disambung sama Allah Subhanahu wa taala setelahnya ayat surga. Awal-awal saja, awal-awal Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan tentang apa? Tentang api neraka. Setelah itu apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Amma yatasaalun somon. Di situ habis menceritakan tentang apa? Neraka, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang surga. Dan seperti itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara manusia itu apa? Dari sisi targhib dan tarhib. Diajak untuk beramal soleh, kemudian ditakuti sama Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya api neraka. Wal wa'dil baligh. Begitu pula apa? Nasihat yang begitu balighah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikasih peringatan sama Allah, kemudian apa? Dinasehati sama Allah. Alladzi ta'tadilu bihin nufusul khirah, sehingga jiwa manusia itu apa? Bisa imbang antara apa? Antara roja sama khauf, antara mengharap sama khauf, takut kepada Allah, itu akhirnya bisa imbang. Habis dikasih peringatan sama Allah, dijanjikan surga. Habis dijanjikan surga sama Allah, diperingatkan dari yang namanya api neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sedemikian luar biasa. Makanya apa? Supaya apa? Ta'tadilu bihin nufus. Supaya jiwa manusia itu apa? Supaya imbang, gak bingung. Watahtakimu, dan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'malu bil hazm. Sehingga seorang manusia itu ketika mau beramal, maka apa? Dia kuat di dalam beramal. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pentingnya kita apa? Pentingnya kita itu bukan hanya sekedar kuat di dalam belajar Al-Quran dari sisi mabani saja. Betapa banyak orang sibuk, ya kan? Belajar dari sisi mabaninya, dari sisi huruf-huruf. Sampai apa? Sampai belajar tahsin. Bukan saya merendahkan ilmu tahsin, enggak. Ilmu tahsin sangat penting. Pentingnya kita belajar ilmu tahsin, kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
Kenapa? Karena itu adalah merupakan supaya lisan kita istiqomah di dalam mengeluarkan huruf-huruf ketika kita membaca Al-Quran. Tapi di sana ada hal yang lebih penting dari itu juga. Yaitu apa? Yaitu kita mempelajari makna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran. Kita sempatkan subhanallah belajar tahsin sampai mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Bahkan maaf kalau belajar tahsin betulan, ya kan? Sama gurunya sampai apa? Dilebokno pulpen ke mulutnya. Gitu loh. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar tahsin, guru ini selalu bawa pulpen. Kenapa? Kita kurang mangap sidik, tak diginiin sama gurunya. Disuruh untuk mangap sedikit. Lidahnya kurang mengkok, dipengkokin sama pulpen sama gurunya. Begitu luar biasa kita belajar mabanil huruf, yaitu apa? Benerkan huruf dari lisan-lisan kita. Tapi di sana ada hal yang jauh lebih penting. Supaya apa? Supaya kita paham makna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari yang namanya Al-Quran tersebut. Dan kita harus belajar itu. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Al-Quran. Supaya ketika ada imam ngaji, ya kan? Imamnya ngaji, Masya Allah, sudah suaranya Alhamdulillah dikasih suara yang bagus. Kita dengarkan makmum di belakang. Akhirnya apa? Perasaan kita, hati kita kadang dibawa terbang ke langit, kemudian tiba-tiba dijatuhkan lagi, naik lagi ke atas, dijatuhkan lagi. Seperti itulah akhirnya perasaan kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita apa? Ketika kita memahami maknanya. Gitu loh. Kadang subhanallah, imamnya sudah bacanya bagus, imamnya nangis-nangis karena paham, makmumnya melok nangis. Ya kan? Habis itu ditanya, Masya Allah, tuh khusyuk ya sholatnya gitu. Sampai nangis-nangis. Enggak, tadi imamnya nangis, aku jadi terharu. Baper. Akhirnya cuma baper tok, karena enggak paham. Gitu. Delok krungu imamnya nangis, baper tok. Baper karena delok imam nangis. Gitu. Bukan karena paham. Gitu. Bukan karena paham. Maka di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sepantasnya bagi kita untuk kita itu apa? Untuk kita berusaha dan belajar tentang memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, wa min ihkamiha. Termasuk di antara ihkam atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan, annaka tajidu ayatihil mutakarrirati. Engkau akan mendapatkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu yang apa? Yang terus berulang-ulang. Al-Quran itu akan terus antum dapatkan berulang-ulang. Coba ceritanya Nabi Musa. Berapa kali berulang-ulang dalam Al-Quran? Berapa Pak? Banyak Pak. Ceritanya Nabi Isa, ceritanya Maryam, ceritanya ini, ceritanya itu, para anbiya, ceritanya orang soleh, ceritanya Fir'aun. Bagaimana? Diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, annaka tajidu ayatihi al-mutakarrirati kal qasas wal ahkam wa nahwiha. Seperti kisah-kisah, seperti hukum-hukum dan selain dari itu. Dan semua kisah yang berulang-ulang tersebut apa? Qad ittafaqat. Sungguh semuanya itu apa? Saling melengkapi dan saling sama. Wa tawatu'at, dan semuanya saling bertemu. Saling bertemu. Falaisa fiha tanaqud. Dan di dalamnya enggak ada tanakut. Di dalamnya itu enggak ada apa? Enggak ada bertentangan kisah-kisah tersebut. Wala ikhtilaf, dan tidak ada perselisihan di dalam ayat tersebut. Justru Allah Subhanahu wa taala terkadang mengibarahkan dengan ibarah yang berbeda. Dengan ibarah yang berbeda dan menunjukkan apa? Semakin kuatnya makna. Coba Allah Subhanahu wa taala mengatakan infajarat, yang satu apa? Bajasat. Iya apa enggak Ustaz? Iya kan? Benar kan? Yang satu infajarat, yang satu imbajasat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang kisah dengan ibarah yang seperti apa? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan ibarah, dengan ungkapan yang berbeda. Tapi apa? Semuanya menguatkan makna. Semuanya menguatkan makna dan semakin menjadikan kita apa? Paham yang begitu luar biasa tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Makanya beliau mengatakan apa? Fakullama izdada bihal basaru tadabburan. Maka tatkala semakin seseorang itu tambah izdada bihal basiru tadabburan, semakin seseorang itu makin banyak melihat dalam keadaan tadabbur,
wa a'mala fiha al-aqlu tafakkuran, dan akalnya digunakan untuk tafakkur, in baharu aqluhu, akalnya itu akan terbang, Pak. Saking luar biasanya Al-Qur'an itu. Akalnya akan terbang, jiwanya itu sampai betul-betul apa? Muji Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah ada habisnya. Kalau seseorang itu mau apa? Mau mentadabburi Al-Qur'an dan akalnya itu mau digunakan untuk berpikir. Wadhahala lubbuhu minat tawafuqi wat tawatu'i. Begitu pula apa? Akalnya ini, lubbunya ini, akal yang ada di dalam hatinya itu sampai geleng-geleng. Sampai geleng-geleng. Kok iso yo? Kok iso? Lo kan seperti itu pasti. Kok begitu luar biasa Al-Qur'an ini? Kenapa? Karena dia akan menemukan apa? Tawafuk, tawatu. Dia akan menemukan apa? Persamaan, benar. Kok betul ya? Kok ini ya? Kok ini ya? Terus kita dibikin apa? Dibikin heran sama Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka mau apa? Bagi orang-orang yang mereka mau tadabbur. Bagi orang-orang yang mereka mau tafakkur. Wajazama jazman la yamtari fihi, sehingga seseorang itu punya keyakinan yang betul-betul kuat, la yamtari fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu tanzilum min hakimin hamid, bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari zat yang maha hakim, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara apa? Ihkamnya Al-Qur'an. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang hakim. Ternyata apa? Hikmahnya begitu banyak. Cuma kita kadang apa? Kalau bapak-bapak kira-kira, maaf Pak, baca terjemahan. Bapak-bapak baca terjemahan. Kemudian bapak baca terjemahan alif lam mim. Habis itu inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Wis cukup gitu toh. Habis itu dilanjutkan lagi dengan terjemahan yang lain, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ya enggak dapat apa-apa, Pak. Tapi coba ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka, menunjukkan sesuatu yang jauh, yang menunjukkan sesuatu yang jauh itu adalah sesuatu yang besar. Allah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Di situ ada hikmah yang begitu luar biasa banyaknya. Saya tak cari hikmahnya. Apa saja hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Bapak-bapak pelajari hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau seandainya Pak, kita sudah ngaji saja hikmah-hikmah yang saya sebutkan tadi Pak, kau nyebut no siji-siji paling lali, ya kan Pak? Tadi saya sebutkan ada berapa hikmah? Itu saja Pak, lali. Ya seperti itu Pak. Kenapa? Ngaji ini cuma ngaji kuping Pak. Gitu. Jarang nyatet. Supaya kita itu ingat hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Ngaji Pak, dulu para penuntut ilmu itu Pak, para a'immah itu Pak, maaf Pak ya. Para a'immah itu dulu ketika ngaji, duduk di majelis ilmu, ya kan, itu gak cuma menghabiskan waktu tok masalahnya. Tapi mereka Pak, mereka subhanallah ini ada pengajian, aku tak go buku gitu loh. Makanya para pembawa ilmu dahulu itu pulpen sama buku selalu ada di tangannya. Ngapain? Nyatet. Dicatat. Supaya apa? Karena kalau nyatet inget Pak. Iya. Kita subhanallah, kalau nggak nyatet, ya nggak ingat. Ya. Makanya apa? Ketika ada pengajian, ketika ada majelis ilmu, ketika ada jadwal pelajaran, coba bawa bukunya, dicatat dan lain sebagainya. Ketika ada tafsir tilka ayatul kitabil hakim, hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dicatat, ditulis. Sehingga apa? Oh, Ustadz itu pernah nyampaikan di mana? Oh, di buku catatan. Dibuka ini. Soalnya apa? Yang baca kitab tafsir Sa'di juga belum bisa bahasa Arabnya, ngikutin ustadznya. Tapi yo ngikutin ustadznya saja. Habis itu apa? Yo pulang yo nggak ingat Pak. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana kita mau kuat di dalam perjalanan thalabatul ilm? Bagaimana kita mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata apa? Kalau ternyata kita untuk memantaskan diri jadi orang-orang yang membawa ilmu saja, kita tidak pernah memantaskan diri. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, walakin ma'a annahu hakimun, akan tetapi bersamaan bahwasanya bahwasanya Al-Qur'an itu di dalamnya ada hikmah-hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hakim yang menurunkannya,
yad'u ila kulli khuluqin karim. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kepada yang namanya akhlak yang mulia. Wa yanha an kulli khuluqin laim. Dan Allah Subhanahu wa taala beserta Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melarang dari yang namanya seluruh akhlak-akhlak yang jelek. Aktsarun nas mahrumun al-ihtida'u bihi. Yang disayangkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala katakan. Kebanyakan manusia itu diharamkan dari apa? Mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an ini. Diharamkan dari mengambil petunjuk dari Al-Qur'an ini. Padahal Al-Qur'an itu sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Al-Qur'an, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi betapa banyak, Pak, betapa banyak manusia yang mau mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Qur'an. Ada problem yang kita hadapi setiap harinya, problem ekonomi, problem rumah tangga, problem dengan anak, problem dengan orang tua, bahkan apa? Problem dengan diri sendiri. Kapan pernah kita mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Qur'an? Ketika kita bermasalah, kita baliklah coba kepada Al-Qur'an. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hidayah dengan Al-Qur'an tersebut. Ketika kita ada masalah dengan orang tua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ketika kita bermasalah dengan anak nakal, anak dablek, anak seperti apa? Bagaimana solusinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Makanya apa? Beliau mengatakan apa? Aktsarun nas, kebanyakan manusia itu apa? Mahrumun bil ihtida' bihi. Banyak meninggalkan apa? Dan mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Qur'an ini. Mu'riduna 'anil iman wal amal bih. Dan betapa banyak manusia itu apa? Berpaling dari yang namanya Al-Qur'an. Berpaling dari yang namanya Al-Qur'an, baik secara beriman atau mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan tentang keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku, umatku telah menjadikan Al-Qur'an itu ditinggalkan. Al-Qur'an ini banyak ditinggalkan, Pak. Ditinggalkan dari membacanya, ditinggalkan dari memahami maknanya, ditinggalkan dari mentadabburi, meninggalkan dari yang mengamalkan Al-Qur'an. Apalagi kita sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Syahrul Qur'an. Maka apa? Sepantasnya bagi kita untuk kita apa? Balik, Pak. Yuk kita balik kepada Al-Qur'an. Balik secara apa? Balik secara qiraatan, balik secara tafahuman wa tadabburan, balik secara amalan, Pak. Dan ini yang akan menyelamatkan kita, ini yang akan mengangkat derajat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan rendah idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum birzara wa taraktumul jihad sallallahu alaikumusdulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kita balik, Pak, kepada agama kita. Dan enggak balik kepada agama kita kecuali apa? Kita kembali kepada hidayah Quran. Kita kembali kepada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui ayat-ayatnya. Kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempraktekkan Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Kalau enggak, ya kita enggak akan pernah diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-menerus manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendahan. Meskipun apa? Meskipun kita anggap bahwasanya diri kita baik-baik, enggak. Keadaan kita ini bukan keadaan baik-baik, Pak. Kita semua bisa merasakan bagaimana keadaan hakikat iman kita. Bagaimana kita dengan Al-Quran. Maka apa? Tarji'u ila dinikum. Balik kita kepada agama kita. Dengan kita balik kepada Al-Quran. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini supaya apa? Supaya kita itu bisa mikir, introspeksi diri ketika kita lapar, biasanya orang gampang mikir. Ketika orang lapar, biasanya orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dalam keadaan lapar, orang itu biasanya mau apa? Jernih pikirannya. Makanya dikasih kesempatan sama Allah di bulan Ramadan dan di kesempatan sama Allah ini adalah merupakan syahrul Quran. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk mendapatkan hidayah, supaya kita gampang untuk mendapatkan petunjuk, supaya kita gampang untuk mendapatkan obat penyakit hati kita selama ini. Maka
inilah yang beliau sampaikan. Kebanyakan manusia itu apa? Mu'riduna anil iman wal amal bihi. Manusia itu banyak berpaling dari yang namanya apa? Keimanan. Dan apa? Mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Illa man waffaqahullahu ta'ala wa asamahu. Kecuali mereka orang-orang yang diberi taufik sama Allah. Mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Wahumul muhsinuna fi ibadati rabbihim wal muhsinuna ilal khalqi. Mereka adalah orang-orang yang baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang baik kepada makhluk. Inilah mereka. Inilah mereka. Yang mereka senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya hikmah-hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Al-Qur'an dengan sifat yang lain. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Qur'an itu petunjuk. Dan Al-Qur'an itu rahmat. Bagi siapa, Pak? Lil muhsinin. Al-Qur'an itu akan betul-betul menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi mereka orang-orang yang baik, Pak. Bagi orang-orang yang mereka mau menjadi orang yang baik, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan rahmat. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa innahu huda ay lahum. Sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk bagi mereka. Al-Qur'an itu menunjukkan kita untuk kita bertemu dengan Allah. Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kita jalan supaya kita selamat ketika kita bertemu dengan Allah. Ditunjukkan semua sama Al-Qur'an. Ditunjukkan sama Al-Qur'an jalan menuju Allah. Ini loh jalan-jalan keselamatan. Sampai kita apa? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Al-Qur'an sendiri, Pak, mengajarkan kepada kita. Rasulullah mempraktekkan dalam kehidupannya sampai Rasulullah gambar garis yang lurus itu loh, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan dan membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini loh jalanku yang lurus, ikuti ini loh. Jalan yang lurus ini. Al-Qur'an menunjukkan, Rasulullah sampai mencontohkan dan mempraktekkan, ya kan? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, jangan ngikuti jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Ini semua akan memecah belahkan kalian dari yang namanya jalan yang lurus ini. Memalingkan kalian dari jalan yang lurus sehingga kalian enggak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita salah jalan. Al-Qur'an sudah memberikan petunjuk bagaimana supaya kita apa? Supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Supaya kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan surur, dalam keadaan senang. Semua sudah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Yahdihim ila siratil mustaqim, yang senantiasa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa yuhadziruhum min turuqil jahim, dan memperingatkan kita dari apa? Jalan-jalan yang akan membawa kita apa? Ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Semua sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita, Pak, mau belajar apa enggak? Tinggal kita mau mentadaburi atau enggak? Tinggal kita mau mempraktekkan enggak apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an warahmatan lahum. Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi ini adalah merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah, Pak. Bagaimana enggak? Allah pengen kita selamat. Allah itu pengen kita selamat. Makanya Allah itu jauh lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita terhadap diri kita. Bapak ngaku sayang terhadap diri Bapak. Allah jauh lebih sayang, Pak, kepada Bapak daripada diri Bapak kepada Bapak sendiri. Gitu. Kita ngaku sayang terhadap diri kita, tapi apa? Kadang kita masih melakukan sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan, ini loh yang maslahat, ini loh yang baik buat diri kalian, ini loh yang baik buat diri kita, ini loh yang baik buat diri kita semua. Yang buruk diajarkan sama Allah, yang baik selalu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
tahassala lahum bihi sa'adah fid dunya wal akhirah. Yang kita dengan rahmat tersebut akhirnya kita mendapatkan apa? Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan kita terus berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wis nikmat banyak dikasih sama Allah, kesehatan dikasih sama Allah, ilmunya dikasih sama Allah, akal dikasih sama Allah, jalan kebahagiaan ditunjukkan. Kemudian kita apa? Kemudian kita terus berpaling. Kurang ajar nggak sih Pak kita Pak sama Allah Pak? Coba kita pikir terhadap diri kita sendiri. Apa enggak kita terlalu kurang ajar? Apa enggak kita terlalu ingkar? Apa enggak kita terlalu luar? Saya enggak tahu bahasanya apa Pak. Terhadap diri kita sendiri. Kita mau ngomong terhadap diri kita sendiri yang kita anggap diri kita ini hebat sekarang. Kan kita ngerasa diri kita adalah orang wah. Kan seperti itu. Tapi ternyata apa? Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Kasih sehat, kasih hidup, kasih makan sama Allah. Kasih telinga, kasih penglihatan, kasih akal. Tapi apa? Ditunjukkan ayat sama Allah. Ini loh jalan kebahagiaan. Allah pengen kita bahagia. Tapi terus kita apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita terus berpaling, terus berpaling, terus berpaling, terus berpaling. Apa enggak kita kurang ajar? Orang paling kurang ajar gitu kan. Seperti itu Pak. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahmatan. Kita itu dikasih rahmat sama Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Wal khairil katsir, supaya kita mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Wat thawabil jazil, begitu pula pahala yang begitu banyak. Wal farhi was surur, supaya kita dapat kebahagiaan, kenikmatan. Wa yandafi'u anhumud dhalal wasyaqa. Begitu pula apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya apa? Kesesatan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk kita. Makanya ketika kita baca 3 ayat saja ini, alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Masa iya kita nggak bisa cinta sama Allah? Masa hati kita nggak tergerak untuk kita kuat di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dengan 3 ayat ini saja kita nggak bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lemahnya diri kita dan begitu ingkarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan diri dan terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Luqman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kembali kepada Al-Qur'an. Dalam membacanya, dalam mentadabburinya, dalam mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.